Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau lihat satu ide menarik nih, dari buku The Millionaire Fastlane. Khususnya terinspirasi dari judul bab 8 ya, Lucky Bastards Play the Game. Atau kalau diartiin, bajingan beruntung ikut bermain. Kita memang nggak punya teks lengkap babnya, tapi kita coba gali inti gagasan soal keberuntungan ini dari kutipan-kutipan yang ada. Pernah nggak sih Anda lihat orang super sukses, terus mikir, wah, ini orang beruntung banget ya? Nah, buku ini kayaknya punya pandangan beda loh. Jadi, misi kita sekarang, yuk kita bongkar bareng. Apa sih sebetulnya makna keberuntungan di jalur Fastlane ini? Dan gimana caranya kita bisa ikut main, gitu. Bukan cuma nonton. Siap ya? Mari kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari sini deh. Ada kutipan menarik yang bilang, seperti kekayaan, keberuntungan itu diciptakan oleh proses, bukan kejadian. Ini kan kontras banget ya sama pola pikir walk side walker, istilah di buku ini buat orang yang kurang punya rencana finansial gitu. Mereka kan seringnya bilang, orang kaya mah cuma beruntung aja. Nah, kenapa sih pandangan kayak gini dianggap membatasi? Iya, ini menarik banget. Karena ini soal perbedaan cara pandang yang fundamental ya. Buat sidewalker, keberuntungan itu ya kayak gitu tadi, pasif. Menang lotre, dapat warisan, pokoknya kejadian acak di luar kendali kita. Tapi kalau pendekatan Fastlane, yang kayaknya diwakili judul bab itu, Lucky Bastards Play the Game, itu beda. Keberuntungan dilihat sebagai hasil kumulatif dari sebuah proses aktif. Artinya ya harus ambil tindakan, kerja keras, nggak berhenti belajar, terus secara sadar menempatkan diri di luar sana, di arena permainan. Tujuannya biar peluang bagus itu lebih mungkin mampir gitu. Jadi bukan nungguin keberuntungan datang, tapi aktif meningkatkan probabilitasnya. Oke. Jadi bukan nunggu, tapi mengundang ya. Buku ini kan juga nyinggung contoh Mark Cuban ya. Orang-orang lihatnya pas kejadian dia jual perusahaannya, sukses besar. Tapi nggak banyak yang lihat proses panjang di baliknya. Begadang, belajar teknologi baru, eksperimen di garasi. Nah pertanyaannya jadi gini, di mana keberuntungannya waktu dia lagi susah payah itu? Apa itu cuma label aja setelah sukses? Betul sekali, itu dia intinya. Fokus ke hasil akhir, ke event atau kejadian, itu ciri khas Walker. Sementara kalau Fastlane, para pemain ini fokusnya ya di proses. Perjuangannya, belajarnya, eksekusinya, bahkan gagalnya pun jadi pelajaran. Nah, dalam konteks ini, keberuntungan itu jadi kayak produk sampingan lah, hasil dari proses yang gigih dan terarah tadi. Makanya ini juga menjelaskan kenapa tawaran cepat kaya itu laku banget dijual ke Walker. Pemasarannya kan mainin harapan soal kejadian aja, bukan proses yang ya jujur aja, butuh usaha dan nggak selalu enak. Jadi bahan renungan juga ya ini kalau kita merasa, kok saya kurang beruntung ya di karir atau bisnis? Mungkin selama ini kita terlalu fokus nunggu kejadian besarnya datang, nunggu promosi tiba-tiba, atau investor nongol gitu aja, bukannya mulai atau konsisten sama proses yang bisa ngarah ke sana. Bisa jadi, bisa jadi. Buku ini kan menekankan ya, kalau kita nyalahin nasib atau merasa nggak beruntung terus, itu sama aja kita lepas kendali. Kita nyerahin hidup kita ke faktor luar. Padahal, katanya, keberuntungan itu cenderungnya datang ke mereka yang sadar, konsisten melakukan tindakan-tindakan tertentu. Tindakan yang meningkatkan kemungkinan munculnya peluang. Ini soal ambil tanggung jawab penuh atas apa yang kita lakukan dan hasilnya. Oke, soal tanggung jawab ini penting. Tapi kadang kan ada faktor eksternal yang benar-benar di luar kendali ya. Misalnya bencana alam, krisis ekonomi tiba-tiba, atau ya apes aja gitu. Apa buku ini bilang semua nasib buruk bisa diatasi cuma dengan proses? Pertanyaan bagus itu. Gini, buku ini kayaknya nggak menyangkal adanya kejadian buruk di luar kendali kita. Siapa sih yang bisa? Tapi penekanannya lebih ke respons kita. Gimana kita nanggepin kejadian itu? Dan fokus pada area yang bisa kita kontrol. Nyalain nasib terus-terusan, itu kan ciri sidewalker tadi. Itu artinya nyerah. Nah, sebaliknya, para pemain di Fastlane, mereka mungkin ngakuin ada nasib buruk, tapi mereka nggak diem. Mereka adaptasi, cari jalan lain, atau malah pakai kegagalan itu sebagai data buat proses berikutnya.
Jadi bukan soal menghilangkan nasib buruknya, tapi lebih ke membangun ketahanan, kemampuan buat terus main walau ada tantangan. Intinya ya tanggung jawab atas tindakan kita, bukan nyalain faktor luar atas kondisi kita. Oke, jadi soal respons dan terus bergerak ya, pola pikir kejadian versus proses ini. Wah, bikin mikir ya. Buat kita semua nih, kalau Anda lagi merasa kurang beruntung, coba deh dievaluasi lagi. Fokusnya kemana selama ini? Nunggu kejadian besar atau lagi aktif membangun proses? Proses apa yang sedang Anda mainkan sekarang? Betul. Dan bermain di sini, sesuai konteks bab 8 itu ya, bukan cuma sekedar sibuk nggak jelas arah, maksudnya tindakan strategis. Misalnya bangun jaringan yang pas, terus asah skill yang relevan sama pasar, berani coba-coba, belajar dari hasilnya, dan ya itu tadi, secara sadar menempatkan diri di posisi-posisi di mana peluang bagus yang mungkin orang luar lihatnya sebagai keberuntungan, lebih sering muncul dan bisa kita tangkap. Intinya sih kayak memperluas area tangkapan kita terhadap peluang positif gitu, lewat usaha sadar. Jadi kalau kita simpulkan nih, para bajingan beruntung yang disebut di judul bab itu, menurut kacamata Fastlane ini, mereka itu bukan orang yang pasif nerima nasib baik. Justru sebaliknya, mereka itu pemain aktif. Mereka terlibat dalam proses, berani ambil resiko yang dihitung, belajar dari jatuh bangunnya, dan pokoknya terus gerak maju. Keberuntungan jadinya kayak buah dari usaha ya, bukan akar penyebab suksesnya. Tepat sekali. Keberuntungan itu dilihat sebagai produk sampingan dari tindakan, kerja keras, gigih dalam proses, dan berani keluar, terlibat dalam permainan. Ini soal gimana kita secara sadar meningkatkan probabilitas hasil yang baik lewat upaya yang konsisten dan terarah. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan lagi. Daripada cuma berharap atau nunggu giliran beruntung datang, proses atau tindakan konkret apa sih, sekecil apapun itu, yang bisa Anda mulai atau tingkatkan hari ini? Untuk secara aktif bermain dan mengundang lebih banyak peluang yang nantinya mungkin disebut keberuntungan sama orang lain dalam perjalanan Anda mencapai apa yang Anda inginkan.